Halo fans, jumpa lagi. Persiapan timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Tim nasional sepak bola U17 Indonesia yang dilatih oleh Nova Arianto tengah menjalani persiapan intensif untuk Piala Dunia U17 2025 yang akan diselenggarakan di Qatar pada November mendatang. Setelah berhasil lolos dengan mencapai babak perempat final Piala Asia U17 2025, Garuda Muda kini memasuki tahap akhir persiapan. TC di Dubai. Mulai 17 Oktober 2025, Timnas U17 menggelar pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab sebagai persiapan terakhir sebelum bertolak ke Qatar. TC di Yogyakarta. Sebelum ke Dubai, tim telah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta dari 29 September hingga 14 Oktober 2025. Kemudian untuk uji coba internasional, selama di Dubai, timnas dijadwalkan melakoni 3 pertandingan uji coba melawan sesama tim peserta Piala Dunia U17, yaitu Paraguay, Afrika Selatan, dan Panama. Timnas juga telah berpartisipasi dalam Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara, menghadapi tim seperti Uzbekistan dan Tajikistan, serta menjalani laga melawan Mali. Di Piala Dunia U17 2025 nantinya, Timnas Indonesia U17 tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Jadwal pertandingan: Indonesia melawan Zambia tanggal 4 November 2025 pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Indonesia melawan Brasil 7 November 2025 pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan terakhir Timnas U17 Indonesia di grup H melawan Honduras tanggal 10 November 2025 pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Kita doakan bersama ya teman-teman, semoga Timnas U17 Indonesia berhasil lolos ke babak knockout. Lalu apa kata para fans? Harusnya Nova belajar dari U23 yang kemarin gak lolos ke Piala Asia karena sedikit pakai pemain diaspora. Kalau banyak lokal, pesimis timnas bisa ngimbangi negara yang segrup sama timnas U17, apalagi Brasil. Tinggal Nova Arianto berpandangan tegas dan cerdas apa tidak. Jujur jelas beda pemain lokal dan diaspora. Pemain diaspora unggul tinggi badan, mental, dan kecerdasan. Masalah skill tinggal mengasah saat TC nanti. Main di Piala Dunia U17 2025, kalau mengandalkan pemain lokal pasti jadi bulan-bulanan tim lawan. Hoki Caraka jangan dikasih tahu loh ya. Tolong pertahankan pemain agar lebih padu. Jangan terlalu merotasi agar mereka lebih padu. Karena sepak bola kalau ingin maju butuh kekompakan tim atau kerjasama tim. Semoga sukses, harumkan nama bangsa Indonesia. Coach Nova Arianto, Merdeka. Saya minta pada saudara Coach Nova, jika pemain naturalisasi itu di atas pemain lokal, teknik, fisik, taktik tak salah diambil demi Indonesia. Saya sangat mendukung sekali. Sekali lagi jangan lupa pesan STY. Jujur dan adil, disiplin dan bertanggung jawab. Jangan ada orang ketiga sisipan pemain dan hancurkan mafia bola di tubuh kita demi merah putih di dada kita. Pemain jika masih di bawah 20 tahun harus dipastikan jiwa nasionalisnya. Contoh si Becker menolak panggilan Australia. U17 sudah masuk Piala Dunia, kualifikasi sudah mereka jalani dengan semangat juangnya. Giliran tinggal main di Piala Dunia, pada ingin tampil. Selama pelatih dan PSSI takut sama si Toel dan Anton Sanjoyo, tidak usah bicara naturalisasi.
Bagus itu, banyak talenta muda yang levelnya tinggi. Timnas U17 masuk Piala Dunia itu luar biasa. Generasi penerus untuk timnas senior stoknya banyak. Semoga anak-anak bermain bagus dan menang. Titip pesan kepada pemain agar tidak silau, tidak gentar dengan nama besar tim-tim yang menjadi lawanmu nanti. Ingat ya, yang timnas U20 sama U23 jangan ambil dari salah satu timnas U17. Biarkan mereka bersatu sampai senior, lihat hasilnya nantilah. Lihatlah Jepang yang senior mainnya ngeri karena apa? Sepak bola butuh proses yang panjang. Pemain-pemain hebat Jepang mereka sudah kumpul sejak umur 16 tahun sampai senior. Biarlah Coach Nova selesaikan misinya sampai akhir. Jangan diobok-obok lagi di tengah jalan. Kalau bisa ketika mereka senior pun biarlah tetap ditangani Coach Nova. Semoga kalian semua bisa mengharumkan negara Indonesia di Piala Dunia Qatar U17. Amin. Baru U17, fisiknya sudah tinggi-tinggi di atas 170 cm. Bahkan ada yang tingginya 190 cm. Benar-benar pemain-pemain masa depan timnas Garuda yang mumpuni. Mudah-mudahan pas pertandingan timnas U17 bertanding TV One tidak mengundang Bung Toel. Oceannya bikin rakyat Indonesia kesal doang. Ini baru coach pandai bedakan diaspora yang berkualitas, tidak sama Indra Sapri, tidak pandai latih, itu diaspora. Apapun hasilnya tetap support mereka. Karena ajang Piala Dunia U17 bisa jadi ujian mental para adik-adik sebelum jadi pemain profesional nanti. Nova harus hati-hati karena mafia udah mengincarnya. Karena bawa lolos U17 ke Piala Dunia, setiap pelatih gak mau kompromi sama mafia, siap-siap untuk dilengserkan seperti STY. Dari timnas U17 next naik level ke U19. Tetap satukan biar chemistry makin kompak solid. Ayo Coach Nova, obati luka fans timnas sekarang dengan bisa mendapatkan hasil yang positif nanti di Piala Dunia U17. Semangat Garudaku. Mantap. Tapi jangan lupa, untuk U17 pemain lokal juga banyak yang bagus. Pilih sesuai kebutuhan. Kekurangan timnas U berapapun adalah di sektor striker. Seberapapun bagusnya tim, kalau gak bisa memasukkan gol ya mana bisa menang. Semuanya harus jujur, ofisial dan pemain Indonesia jangan ada pemain titipan, merusak semua pemain ofisial. Yang jelas ada yang suka keju, ada yang suka singkong. Ada yang suka disco, ada pula yang suka jaipong. Coach di Qatar cuaca panas. Kalau mau, TC di kota Solo yang lebih panas dari Jogja. Bisa sampai 37 derajat Celcius kalau siang hari. Ini generasi yang akan membawa Indonesia ke Piala Dunia sebagai timnas senior kita di saat mereka berumur 23 ke atas. Semoga Nova jadi pelatih tim ini dari U16 jadi U17 lanjut lagi dan seterusnya sampai jadi pelatih senior biar Piala Dunia 2030.